Pasangan selebriti ini sempat heboh dengan berita pernikahannya yang menjadi pro kontra di masyarakat. Di luar pro kontra tentang pernikahannya, mereka berdua merintis karirnya dari nol. Seperti apa terjalnya perjalanan yang mereka hadapi menuju kesuksesan? Inilah Behind the Wheels bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasangan Leslar, luar biasa, terima kasih waktunya. Kok udah ketawa aja, baru mau mulai. Jangan ketawa dulu dok. Jangan ketawa, tenang dok. Tapi emang murah senyum, murah ketawa ya. Emang begitu ketawa, masih ya. saya. Jadi nggak pernah berantem dong di rumah ya? Sering. Kan baru mau berantem ketawa nggak jadi. Iya gitu. Memang konsep saya begitu sih. Konsepnya begitu. Iya. Suka apa? Kayak roller coaster gitu ya. Oh gitu. Oh, jadi ada konsep juga ya? Ada konsep gitu. Oke, saya Mas, mau nanya. ini kan baru awal, pertanyaannya langsung sering berantem. Kan langsung ketawa soalnya. Oh iya benar. Sayang, kamu ini apa? Rudi Sudjarwo loh. Rudi Coyrudin. Tukang masak. Tapi lucu loh. Hati-hati kakak. Orang lawan mainnya pelaku semua, apa teman-temannya pelaku semua? Iya, kita mau lawak. Saya mau nanya nih. Iya, Mas. Ini kan panggilannya Kakak Dede, Iya. ya kan? Di antara Kakak Dede ini yang paling suka mobil sebenarnya siapa sih? Kakak apa Dede nih? Ya, Saya sih sebenarnya. itu udah kontras sih kelihatan. Ya, gitu kan ya. udah kelihatan, Mas. Tapi kayaknya Dede ini juga suka mobil. Kan kelihatan muka saya udah kayak spion. Oh iya, gitu ya. Oke. Lah, Nah, bukan dia udah kayak setir. Bulat dong. ini kenapa? Ini yang milih mobil ini Ferrari siapa? Jadi Saya Kakak. awalnya. oh, kakak yang milih. Jadi, kenapa milih mobil ini? Kenapa? Singkatnya ceritanya sebenarnya gini. Ya, singkatnya. Awalnya saya pengen beli Porsche saat Dijebak itu. ya? Saat itu dijebak. Dijebak. Saat itu saya pengen beli Porsche. Saya cerita-cerita sedikit lah sama Iya. Kobas. Ya, kenal ya Kobas ya? Iya, coba. Nah terus Kobas pas saya ceritain justru nawarin, Kak daripada beli Porsche nanggung, mending beli punya saya aja kata dia. Oh, gitu. Nego. Ya udah segini aja deh harganya sekian Dapet, gitu. Udah beli akhirnya. Akhirnya saya beli gitu. Dan Jadi kebetulan memang mobil ini tahun sebelumnya saya solawatin dan saya bilang ke Kobas, kok ini tahun depan jadi milik saya bilang. Padahal saat itu pas saya bilang tahun depan jadi milik saya tuh kondisinya belum seperti sekarang. Oh iya, itu baru Masih- berapa tahun lalu? Setahun. Setahun ya, luar biasa. Jadi setahun tuh bener-bener memang sekarang kan udah pasti jadi artis nomor 1 di Indonesia. Ya, Kalau yang tetangga apa tuh partner saya apa Rans apa itu udah kalah itu ya? Enggak lah, parah banget. Masa partner sendiri kan di tengah sendiri? Gitu ya. Ternyata begitu ya, di depan AA begitu loh, gimana di belakangnya? Bercanda. Sekarang katanya tuh pokoknya Leslar nomor 1 gitu kan? AA Raffi itu panutan kita. Oh, panutan AA kita. Raffi. Setiap Oke. bahkan memang bisa dibilang ya langkah-langkah yang diambil AA Raffi saya pun belajar dari AA juga. Oh gitu. Iya. Karena kan kita juga sering kadang sharing-sharing. Sharing ya, keren. Nah, mobil ini sendiri jadi dibeli cuman karena dijebak begitu. Nggak dijebak juga. Oh, nggak dijebak. Karena memang saya seneng, saya kepengen dulu. Pengen Ini punya. mobil keberapa? Ini belum supercar jatuh ya Mas ya? Ini udah supercar dong. Udah supercar ya? Logonya kan udah kuda jingkrak. Kalau kuda tiduran baru belum supercar. Kalau kuda catur lebih ke apa ya? Kuda catur. Kalau kuda catur. Lebih ke L ya kali ya? Iya, L itu jalannya L ya. Iya. Nah, Kurang lucu ya? Semangat ya kak. ini mobil keberapa jadinya? Ini mobil ke sekarang tadi Iya. Enggak, pas beli mobil ini mobil keberapa nih? Empat. mobil ya? ketiga, keempat. Mobil ketiga keempat. Oh, berarti mah udah sukses dong pas beli mobil ini. Enggak saya. Ketiga. Kedua dong, ketiga. Ketiga. Ini mobil ketiga saya. Oh. Jadi pas kakak izin mau beli mobil Ketiga. waktu itu tuh kita masih awal-awal PDKT tuh. Oke, itu tahun Kakak berapa izin tuh? 2020 tapi ya kita Enggak. udah mau nikah. Punyanya? Sebelum punya ini. Punya ini tahun ini. Bukan, sebelum punya Ferrari. Oh. Kan mau beli Porsche dulu kan. Iya. Dua pilihan mobilnya itu. Oke. Kata kakak mau yang warna apa? Waktu itu ada putih sama apa ya kak? Dede lupa. Iya. Terus Dede tuh tidak mengiyakan. Aduh nanti aja dulu, sabar. Nanti takutnya
kakak mau lagi lihat yang lebih bagus, kakak mau lagi bener. Jadi hari ini mau transaksi, besoknya kakak ketemu Kobas. Oh gitu. Ya kan? Besoknya kakak ketemu Kobas di rumah. Padahal saya hampir transaksi loh itu. Yang akhirnya batalin. Yang si akhirnya Porsche saya batalin. itu. Si Porsche saya hampir transaksi. Karena Ferrari. Apa ada fanatisme tersendiri nggak ke Ferrari ini, atau sebenarnya ya selama good deal, cocok, atau memang maunya Ferrari atau gimana? Karena Ferrari memang bisa dibilang kelasnya abadi ya. Abadi ya. Dan memang salah satu supercar yang ya kalau di jam tuh Rolex lah gitu ya. Gitu ya. Nggak lekang oleh waktu gitu ya. Nggak lekang oleh waktu. Iya. Nah, untuk Lesti sendiri ada mobil kesayangan nggak atau mobil yang ingin diincar? Dia tuh orangnya lebih ke fungsional ya. Jadi pas begitu pengen mobil tuh fungsional ditawarin Ayla kok nolak. Jadi lebih ke fungsional. Karena nggak bisa dipakai ke Cianjur. Oh iya. Cepet. Ya jadi dia nih unik mas. Kita tuh beda taste, beda selera. Aku suka yang sedan kecil, dia seneng yang gede-gede, yang bongsor. Beda taste tuh bisa akhirnya menikah itu kenapa? Ya justru perbedaan itu yang mempersatukan kita. Luar biasa keren, Tom. Jadi ada mobil kesukaan sebenarnya. Dia udah bilang ke kakak maunya sukanya itu, tapi yang mobil yang dihadiahin sama kakak tuh sebenarnya tipenya lebih rendah dari yang kakak kasih. Dede maunya itu aja karena lebih kayaknya cocok gitu. Pas ternyata kakak kadoin, serinya lebih tinggi dari yang Dede mau. Wih, emang suami idaman ya, beda, keren. Amin. Nah, untuk Lesti sendiri ngelarang nggak nih kalau Bilar beli mobil atau apa, harus runding dulu atau udahlah biarin aja? Enggak sih, jadi nggak ngelarang. Nggak ngelarang. Asal dikomunikasiin aja, maksudnya ngobrol aja gitu. Karena kakak juga tipe kalau orang yang apa-apa tuh pasti ngomong dulu. Jadi kalau mau beli mobil ngobrol dulu, kasih tahu itu nggak apa-apa. Karena takutnya kan kakak itu orangnya kalau udah di Anggot-anggotan ya, pas pengen gitu, tiba-tiba bisa tiba-tiba nggak. berubahnya juga cepat gitu. Tapi itu yang aku kagum mas. Dia tuh nggak pernah ngelarang aku beli sesuatu karena dia tahu, wah kakak kan udah kerja keras jadi untuk apresiasi diri, menyenangkan diri, nggak salah dong kakak nyenengin diri. Kalau minta nambah istri mungkin itu sih yang agak susah dan nggak mungkin sih ya. itu agak sulit ya. Kalau itu saya sih lebih ke oh iya. Oh iya. Sini semua Asen. Nah, untuk mobil ini, kalian masih tahu nggak sih perawatannya? Tahu nggak sih harus ganti oli kapan? Itu apa ada perawatan khusus atau udah dibiarin ke supir atau apa? Masih tahu ya? Aku kan kebetulan ada kenalan juga yang memang ya ada yang ngurus lah gitu, kenalan untuk ngurus orang bengkelnya langsung. Oh, jadi masih dirawat. Mas ya? harus dirawat. Biasa kan kalau udah terlalu Ini kan sibuk, ibarat pacar kedua kita mas, atau istri kedua kita. Iya. Jadi harus benar-benar kita rawat, kita pupuk, kita sayang. Wih. Itu nanti mau nambah lagi istri ketiga nih. Iya. Si Banteng. Oke. Amin dapat harga diskonnya. Jadi mobil yang belum kesampaian adalah Banteng. Banteng. Kenapa harus Banteng? Kenapa harus Lamborghini gitu? Kenapa nggak kura-kura? Karena itu tingkatan tertinggi menurut saya. untuk Oh, jadi Lambo itu untuk paling- sebuah supercar ya Lambo. Iya. Kalau menurut saya sih ya. Iya. Kalau Tapi nanti belum mau lagi nggak? kalau belum punya Lambo masih kurang gitu mas. Masih kurang. Abis kalau udah beli Banteng nanti kamu beli lagi nggak? Mau beli benteng. Nah, sebenarnya nih kalian kan kalau saya lihat kan serasi banget. Sebenarnya sih apa sih arti seorang Lesti untuk Bilar tuh bagaimana di dalam hidup? Begitu juga sebaliknya. Ya. Menurut saya Lesti adalah pelengkap hidup saya. Lengkap. Emang kurang lengkap apa? Udah ganteng, keren, job nggak habis-habis, duit banyak. Kurang lengkap apa? Ya itu kan dari sisi luar. Oh, gitu. Dari sisi dalam ada beberapa hal yang apa ya, yang secara kepribadian misalkan bisa dibilang bahwa bagaimanapun itu kan hanya yang dilihat orang. Iya. Di luar itu kan saya hanya manusia biasa yang punya banyak kekurangan secara sikap, secara kepribadian, secara sifat. Nah, menurut saya Lesti inilah orang yang bisa melengkapi dari sisi-sisi itu gitu. Menurut Lesti sendiri seorang Bilar tuh seperti apa? Apa ya, kalau menggambarkan sosok seorang kakak nih
Nggak usah digambarin, susah kan gambar kan, pakai harus pakai kanvas. Apalagi dirangkai dengan kata-kata nggak bisa. Jadi beliau ini sosok yang Beliau asik, oke. pokoknya apa ya? Berasa bapak banget gue ya. Kan bentar lagi mau jadi bapak. Oh iya benar. Iya. Ya, Dede apa ya, mati rasa kali kalau nggak ada kakak. Gitu ya. Yang lebih bucin siapa sih? Sama-sama Dede sih. kayaknya. Sama-sama ya. Dede. Oh, kamu itu kan perasaan kamu aja. Wanita tuh kadang suka ini perasa gitu. Beda karena Apa rasanya apa? karena kalau cowok tuh berpikir secara logika. Jadi kamu tuh nggak merasakan kasih sayang atau kebucinan atau perasaan yang kakak kasih ke kamu gitu. Iya. Kita tuh gimana ya Mas Rudi? Jadi saling bisa dibilang. Kadang kalau pas lagi kakak bucin, dedenya enggak. Oh, saling gitu. melengkapi Saling ya. melengkapi. Nah. Karena kalau dua-duanya aneh nggak sih? Iya, aneh betul. Nah, Bilar ini kan masih muda juga gitu kan. Mungkin ya banyak cewek yang suka lah, apalagi keren gitu kan. Itu gimana sebagai seorang istri menanggapinya, cemburuan nggak tuh? Banyak fans cewek kan udah pasti kan. Sejauh ini sih selagi memang dalam batasan menyayangi kakak sebagai, ya dia kan public figure ya, pasti banyak yang sayang sama kakak. Itu Betul. untuk supportnya kakak, untuk kakak, untuk apa-apa. kepentingan itu sih nggak apa-apa jadi Walaupun cewek-cewek gitu. nggak apa-apa. Bagus. Karena buat Dede ya tetap aja, maksudnya. Terus uang belanja tambah 3 juta. buat Namanya Dede cuma 3 juta lagi. tetap aja, maksudnya mau kakak kemanapun ya perempuan yang dia temuin, yang bisa dia pegang tangannya ya Dede doang. Wih, gila, keren. Nah, waktu kalian pacaran atau deket ya, sampai akhirnya menikah, apa sih yang membuat yakin sama dia nih, yakin gitu? Lebih ke hilaf kayaknya kalau Hilaf ya? Waduh. hilaf gitu, saking kakak tuh kasep pisan, saking kakak tuh ganteng banget. Wih, keren. Jadi Dede teh kelinglap. Nggak usah sok bilang hilap. Apa? Ini apa nih hasilnya nih? Jadi emang karena cocok. Ini bukan hilap. Memang udah takdir, udah. Takdir ya. Dede begitu ketemu kakak aja udah, wah, ini kayaknya jodoh Dede deh. Udah tahu ya. Apa dulu awal-awal kamu? Nah, Kamu waktu bilang pa- amit-amit. Enggak, itu pas tahu kakak mandinya lama, nunggu gitu. Jadi dia sempat ngomong ke saya pas awal kita dekat kan. Iya. Saya sempat dia sempat ke rumah saya dulu main. Terus saya mandinya lama. Terus dia bilang, "Ih, amit-amit gue punya suami kayak dia," gitu. Ngomong gitu. Taunya malah jadi. Taunya ya? malah jadi. Iya, nggak apa-apa. Jodoh. Tapi ketika dulu pas pendekatan ya PDKT atau pacaran, nah itu ada hambatan nggak dari orang tua? Mungkin nggak setuju atau ada hambatan apa nggak? Apa mulus-mulus aja? Itu syukurnya saya punya salah satu alasan kenapa saya yakin sama dia, karena orang tua saya juga sayang sama ini anak. Gitu. Dia bisa mengambil hati orang tua saya. Karena prinsip saya ingin menikah dengan orang yang tidak hanya menyayangi saya tapi menyayangi keluarga saya juga. Dan dia punya sisi itu, dia bisa mengambil hati orang tua saya. Bahkan pertemuan pertama atau kedua orang tua saya langsung muji ini anak, itu langsung muji, wah itu pasti baik anaknya, Langsung sayang sama nikahin ibu. aja gitu Iya, ya? kalau orang tua saya bilang kalau bisa jangan lama-lama nikahnya gitu. Kalau memang udah serius udah mantepin aja. Tuh. Iya. Terus saya kan dulu waktu itu lagi ini juga Mas, lagi merintis. Ya Bu, jangan Bu, jangan. Ada cewek lain nggak? Hah? Ada cewek lain nggak pada saat itu? Enggak, saat pas kenal sama dia justru saya memang lagi freelance tuh saat itu. Lagi freelance. Lagi kosong. Lagi kemana aja ya? Enggak, lagi enggak. Iya, sebelum sama kamu, saat sama kamu udah cuma satu aja. Enggak kemana-mana. Udah lengket nih, udah kontrak mati nih. Hebat. Dari Lesti sendiri waktu itu nggak ada halangan dari keluarga. Alhamdulillah, maksudnya dari Dede juga kan anak yang memang bener-bener dijaga banget, Iya. keluar aja nggak boleh gitu. Dan pas begitu bapak ketemu sama kakak, ini udah waktunya Dede katanya, kalau memang Dede serius. Karena Dede tahu kakak serius itu dari bapak. Pas bapak bilang kakaknya udah serius, Dedenya udah siap belum? Kalau Dede udah siap, sok. Iya. Disegerakan aja. Karena bapak bisa lihat nih cowok nih serius apa enggak. Iya betul. Nah sekarang usia kandungan udah berapa bulan nih? Ini udah masuk 28 Jalan 7.
Jalan 7 bulan. Iya, Hampir 7 bulan. Iya. Hampir. Apa cowok apa cewek? Bisa nebak nggak? Mas Rudi? Bisa nembak nggak Mas Saya Ridi lihat kira-kira? cowok nih kayaknya. Oh, amin. Amin, Apa ya? amin, Apa amin. aja ya? Kok bisa nebak begitu? Hah? Kok bisa nebak Ya begitu? nggak apa-apa kan katanya nebak. Nebak, Oh, iya. kalau nebak Iya. mah. Tebak cewek aja dong. Oh gitu ya. Atau tebak cowok-cewek deh? Maunya cewek ya? Bukan Dede sih. sih yang mau. Dede pengen cewek, saya pengen cowok. Oh ya apa aja. Karena pengen anak pertama untuk jagain ibunya sama adik-adiknya nanti. Nah, kamu sendiri nih, ini kan udah jalan 7 ya, udah bentar lagi Iya. nih. Apa persiapan jadi seorang bapak? Ayo, apa yang udah disiapin? Dulu Mas Rudi nyiapin apa aja sebelum? Saya nggak nyiapin apa-apa, makanya dulu. saya juga mungkin lebih baik begitu ya. Jangan dong, apa udah siapin apa? Yang pertama pasti ya mental ya. Mental, Saya karena kan dengan bertambahnya anggota keluarga baru artinya bertambah juga tanggung jawab yang saya beri kepada keluarga saya gitu. Karena jadi laki-laki itu berat Mas. Berat ya? Ketika kita menikah, kita bertanggung jawab kepada istri, keluarga yang masih kita nafkahi, Iya. dan keluarga istri kita yang Iya. juga tetap masih menjadi tanggung jawab saya. Jadi sebenarnya seorang Rizky Bilar tuh penuh tanggung jawab ya. Walaupun Jadi masih muda, saya sudah tapi memikirkan hal pikirannya- itu. Iya. Ya, saya Kamu sudah- lahir tahun berapa sih? 90? Jangan ditambah-tambah dong Mas. Saya anak 90-an, tapi nggak 90 pas. 95 ya? Ya, itu tahu. Oh, berarti. Tahu. Oh, pasti timnya yang ngasih tahu ya. 95, iya. Untuk Saya masih muda. iya, anak 95 sih berpikirannya sangat dewasa dan Amin, sangat amin. penuh tanggung jawab. Pas lagi hamil begini ada ngidam nggak? Ngidam apa? Ngidam. Ngidam Lamborghini kok. Enggak sih. Ngidam. Tapi saya yang make. Ngidamnya Lamborghini tapi saya yang make. Bener. Udah Kak, Dedek ngidam Kakak beli Lamborghini tapi buat Kakak aja yang make gitu. Iya udah benar gitu. Enak bukan punya istri begitu. aja sih, Dede kayak aja. maksudnya Apa? kalau pengen apa kayak waktu itu Dede kan pengennya Enggak, kamu masih aneh-aneh juga. Kamu pengen Kakak ngambil mangga langsung dari pohonnya. Saya metik Cuma langsung. pengen ngeliat doang. Terus akhirnya benar dilakuin nggak? Dilakuin. Akhirnya saya lakuin tapi ya Tapi lumayan lama lama, setelah berbulan. Oh. Karena Dede nggak pengen bangun gitu, maksudnya pengen lihat aja. Ada kebiasaan apa yang kalian baru tahu nih abis nikah? Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu. Apa? Dia seneng ngigo, dia suka ngigo kalau Ngomong- tidur. Ngomong apa? Lambo gitu. Enggak, lebih ke Lamborghini gitu. enggak Rolls Royce. Aku orang Inggris katanya. Ngigo apa tuh? Dia ngigo bisa sambil bangun loh, Mas. Oh, jadi duduk duduk gini. Terus tidur lagi. Selain Kapan itu? Enak aja, enggak mana? pasang CCTV di kamar. Sambil duduk. Terus nyengir ketawa kan. Terus tidur lagi. Oh gitu beneran ya? Bisa begitu ya? Lu jangan dibilang di sini loh. Terus ada perubahan dalam hidup kalian nggak setelah menikah nih? Jadi lebih apa kan harus namanya tinggal bareng terus mungkin Iya. dulu bebas atau kayak gimana? Sekarang kan jadi ya ada istri ada suami nah Saya sih yang lebih berasa. lebih berasa Wah, berapa? ketika saya lajang kan saya seneng nongkrong dulu. Nongkrong. Ngumpul sama teman-teman. Tapi ketika saya nikah saya udah ngerasa ada tanggung jawab, ada kewajiban. Akhirnya saya lebih seneng di rumah. Makanya saya pengen nanti bangun rumah yang Ada tempat nongkrong di ya? dalam di rumah itu ada banyak tempat bermain lah gitu. Kayak ruang entertain lah segala macam kayak. Jadi saya bisa ngabisin waktu lenggang saya di rumah aja gitu. Ya, sama Nggak keluarga, mesti keluar, biar hanya di Sekarang keluarga. lagi bangun rumah nih. Ya, Iya. Insya Allah. Kapan jadinya? Tahun depan dong. mungkin hitung-hitungan saya udah sekitar 2 tahun kali, Mas. Oh 2 tahun ya. Iya. Karena pengennya Karena pengen kita sesuai sama konsep yang kita. kita mau konsepnya. Rencana mau punya berapa anak? Saya sih tergantung istri saya. Istri saya yang punya tubuh soalnya. Tapi kan di rumah udah disiapin nih kamar anak berapa? Kamar anaknya berapa? Di rumah yang lagi dibangun. Iya. Kalau Dede sih lebih ke dibikin sebanyak-banyaknya aja Oh, kamar. banyak-banyaknya aja ya. Iya, Biar Kamu pengen bikin rumah apa bikin asrama gitu? kok pengen bikin kos-kosan ya? Iya, bisa jadi Kak. Iya. Kakak ngekos di situ deh. Nah nanti kalau anak kalian lahir nih, Hmm. misalnya ngelihat video ini pas sudah agak gede, apa pesan yang ingin kalian ngomongin ke anak? Ayo, biar pas sudah gede nih nanti di play lagi nih, mungkin 6 tahun Iya, kemudian. Hmm. Ayo, bapaknya masih muda, mamanya masih muda, ya ntar juga masih muda sih 6 tahun lagi sih. Kamu dulu? Ayo. Kalau dari Dede sih
semoga kamu tumbuh menjadi anak yang baik, selalu berbakti sama orang tua, bermanfaat untuk banyak orang, jadi anak yang soleh, soleha, terus jadi anak yang jujur yang paling penting. Iya. Karena kalau modalnya udah jujur, pasti apapun yang dilakukan positif terus. Iya betul, keren sekali. Kalau dari kamu, dari Bilar, jangan lupa beli mobil gitu mungkin? Oh bukan ya? Yang pertama ya, kamu harus tahu bahwa kamu adalah segalanya bagi kami. Kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan buat kami. Dan kamu juga harus tahu bahwa perjuangan kami untuk mencapai titik ini tidak mudah. Kami melewati lika-liku, batu terjal, banyak hal yang udah kami lewatin. Itu semua karena atas dasar keinginan kami, di mana kami ingin anak kami tidak pernah merasakan kesusahan yang pernah kami rasakan dulu. Dan ya, semoga kamu harusnya patut berbangga dengan itu. Dan nanti ketika kamu sukses juga, kamu harus berprinsip bahwa kamu harus bisa mensukseskan tidak hanya diri kamu, tapi juga mensukseskan orang lain dan menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Keren banget. Saya rasa waktu saya seumuran kalian nggak kepikiran ke situ ya. Hebat kalian. Karena dulu belum ada podcast kali ya, belum ada gitu ya. interview gini. Ini anaknya kalau udah gede nonton ini, waduh terharu-haru sekali ya. Amin, amin. Nah, kamu kan temenan juga sama Rafathar, Raffi anaknya Rafathar, ada Gading, ada Gempi anaknya. Mau anaknya nanti mungkin jadi artis juga, diekspos juga. Kalau Dede lebih ke gimana anaknya aja nanti. Gimana anaknya, Iya, tapi kan? tidak menutup kemungkinan Tidak dong. menutup Karena kan kemungkinan. bapak ibunya seperti itu kan Iya. bisa anaknya justru malah bisa Iya. jadi Iya. lebih itu Iya, lagi betul. kan. Kalau langsung. anaknya mau ya akan disupport terus gitu. Tapi kalau enggak ya Kita tidak memaksakan lah intinya. Tidak maksa Tapi lagi. tapi memang berbanding lurus ya, dimana kita public figure pasti otomatis udah saling terkait, dimana orang-orang juga pasti pengen ngelihat anak kami seperti apa sih, gimana Iya, sih betul. gitu. Dan itu kalau kalian yang ngajarin langsung kan langsung bisa jadi langsung belajar dari masternya istilahnya kan seperti itu. Dunia entertain yang diajarin langsung dari seseorang yang memang dicintai masyarakat Indonesia. Bisa Amin. jadi seorang figur yang seperti itu juga. Seperti Rafathar sekarang kan diajarin Raffi tuh. Orang Indonesia kan pada cinta sama Rafathar gitu kan. Iya, benar. Iya, mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Ya mungkin saya akan nitipin ke Mas Rudi sebulan kali ya, biar jadi pengusaha sukses juga. Nah, setelah perjuangan hidup yang tidak mudah gitu kan, naik turun, asin, pedes, manis semua udah dirasakan. Tapi ya yang saya bilang tadi, kamu tuh tetap humble gitu ya. Amin, Tetep- mudah-mudahan terus. Maksudnya saya banyaklah ketemu artis yang nggak setenar kalian tapi lebih sombong jauh dari kalian, kan begitu. Kalian tuh tapi bener-bener humble begitu. Ya seperti teman aja, itu rahasianya apa? Pertama prinsip sih ya, prinsip dimana kita sudah dididik dari kecil. Bahkan saya pun juga sudah diingatkan ya sama orang tua saya, dan saya pun sudah mengingatkan ke mereka. Saya sudah berpesan kepada mereka begini, Bu, saya kan yang merantau, dan nanti ketika saya sukses, ketika saya berada di posisi top, tolong ingatkan saya ketika saya sombong, ketika saya sudah sombong. Lu udah sombong. Tidak, Oh, iya. syukurnya tidak sampai. Dan begitu pun ketika saya mulai awal merintis karir, saya syuting, saya selalu diingatkan oleh senior, pentingnya attitude. Attitude itu penting banget. Bagaimana kamu harus bersikap baik dengan siapapun, tidak pilih-pilih, dan tetap down to earth ya. Karena ketika attitude-mu jelek, sebagus apapun kamu, sehebat apapun kamu, tetap kamu akan apalagi entertain ya, sesuatu yang bisa dibilang tidak akan lama usianya gitu. Apalagi dengan kamu tidak bisa menjaga sikapmu gitu. Lesti sendiri gimana? kalau Dede sih karena memang Dede kan terlahir dari orang yang bukan dari keluarga konglomerat, dari memang keluarga yang punya banyak mimpi gitu. Iya. Terus pas begitu mulai diarahkan, diajarin nyanyi, diantarin manggung sama bapak dulu. Bapak tuh selalu berpesan, dia kalau nanti Dede dikasih kesempatan sukses sama Allah, harus tetap sederhana ya. Karena apa yang Dede punya sekarang ini titipan, baik suara, baik harta, semua yang Dede punya ini titipan. Jadi Dede jangan sampai lupa dari mana Dede berasal gitu. Iya. Terus apalagi kan ini dunia entertain gitu. Dunia entertain itu kan
banyak banget ya istilahnya kita dilihat orang gitu. Tuntutannya tuh kita harus sempurna ibaratnya. Betul. Nah, Dede harus bisa memposisikan di mana ya Dede di layar kaca sama di belakang layar juga harus tetap sama. Kayak gitu Keren sih. sekali. Berarti memang harus sederhana ya. Tapi ngomong-ngomong sederhana, saya jadi lapar nih. Oh, itu beda lagi. Endorsean dong. Nah, kemarin sempat ada netizen pada ngoceh lah, ada mengenai nikah siri dan sebagainya, sampai ada yang mau lapor polisi, padahal nggak ada urusan ya. Urusan apa ya? Tapi ya sampai begitulah, biasalah. Itu apa hikmahnya jadinya kalian tuh mendapatkan serangan seperti itu? Yang pertama, kita sadar ya, kita sebagai public figure yang lagi di posisi bagus, Ya. pasti akan ada yang tidak suka ya pasti. Dan sesuai pepatah juga mengatakan ketika pohon sudah tinggi pasti angin pun lebih kencang yang menerpanya gitu. Jadi kita harus sadar itu, dan ketika ada orang yang ngomongin jelek segala macam tentang apapun itu, kita nggak ambil pusing karena kita anggap itu orang yang menghina segala macam, kita anggap sebagai transfer pahala buat kita. Selagi kita nggak merugikan orang lain, karena pada prinsipnya adalah saya lebih memilih dipuji Tuhan daripada dipuji manusia. Kita lebih justru malah maksudnya kadang orang-orang sekeliling kita yang kok kalian bisa ya diem aja ya buat apa, karena maksudnya bayangin aja Mas Rudi, kita lagi menikmati masa-masa berdua, lagi menikmati kekurangan dan kelebihan kita berdua gitu. Jadi kita benar-benar bersyukur dengan itu aja ketimbang kita memikirkan apa yang orang bilang dan orang nggak tahu Betul. ini kejadian sebenarnya seperti apa. Belum tentu juga kalau kita senengin netizen yang mencibir semuanya bisa jadi seneng, Betul, juga belum tentu betul. bisa disenengin semua. Iya, betul. Nah, bagaimana kalian tuh bisa menguatkan satu sama lain sih kalau ketika ada masalah seperti itu? Kita sering curhat setiap malam. Sering curhat. Keluh kesah kita, kayak saya kadang-kadang ada sesuatu hal yang mengganjal pikiran saya sering sharing kisah saya, ini gimana ya, solusinya apa ya sayang, lalu dia mengingatkan, Beli lampu. kadang-kadang dia menasihatkan Oh enggak, kirain. enggak melulu mobil. Oh, iya. Kalau malam saya ngobrolnya serius, Oh, kalau malam. siang lambu terus lambu. Oh, Gitu, iya, Jadi kadang- komunikasi yang baik ya. Iya, jadi kita sering komunikasi yang baik ya. harus itu penting komunikasi. Mungkin ada mau pesan-pesan buat netizen yang maha benar, mungkin apa? Ya kadang-kadang apa ya, kadang-kadang saya melihat bahwa netizen ini terkadang suka menelan mentah-mentah atau menelan buat-buat suatu berita yang hanya misalkan dari judul ya, bisa dibilangnya. Karena kan Isinya belum didengar, isinya belum dilihat, belum dibaca gitu. Dan acap kali ya, sering juga mereka langsung menghujat segala macam, terus langsung menjudge, langsung menilai tanpa mereka tahu yang sebagaimana yang sebenarnya gitu. Ya maksudnya sih gini, daripada kalian menggunakan jari kalian untuk berbuat yang menyakiti orang lain, mending gunakan jari kalian untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa menghasilkan. Karena kalian merendahkan orang, menghina orang, sementara orang yang kalian hina sedang berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya gitu. Iya, betul. Hebat sekali nih. Mesti tepuk tangan sembali berdiri nih kalau dengerin kamu nih. Luar biasa. Berdiri di atas kursi ya. Kalian kan viral banget nih. Amin. Konsistensinya itu dijaga biar viral terus gimana sih? Karena pokoknya kalian tuh nomor 1 terus selalu sekarang. Kalau dari Dede sih lebih ke ini kan sebenarnya setiap orang pasti punya fase masing-masing pasti. ya. Iya, tapi lumayan stabil loh. Dari waktu ke waktu udah lumayan lama. Pokoknya Leslar gitu. Selalu begitu. Kalau komentar Leslar itu, waduh, sampai nge-scrollnya nggak bisa habis. Gitu. Bisa begitu tuh konsistensinya gimana? Apa pakai ilmu apa gitu mungkin? Ilmu apa saya? Ilmu apa? Aji-ajian apa ya? Aji-ajian ya. Lebih ke kita tuh harus sadar sama potensi apa yang kita punya sih. Jadi kalau kita udah Natural tahu aja sebenarnya Iya. jadi diri Nah, sendiri ya. itu. Berarti emang dirinya kalian tuh memang dicintai sebenarnya begitu ya. Amin. sama baik terus aja lah. Oh baik terus aja. Ya kita Positif terus aja lah gitu. Lakuin apa yang kita lakuin itu memang dari hati aja lah. Udah. Iya, dan- apapun hasilnya itu bonus gitu aja sih, lebih gitu ya kan. Iya, kita nothing tulus sih sebenarnya Mas. Nothing tulus. Kita nggak mesti harus mempersiapkan apa-apa untuk supaya viral naik. Iya. Sama seperti ketika kita awal mula naik, kita sebenarnya nggak expect ini, Iya. nggak expect. Ya udah naturalnya kita jalanin, kita diundang sebagai bintang tamu saat itu ya. Iya. Kita berusaha menghibur penonton satu sama lain, ternyata
banyak orang yang senang dengan pertemuan kita saat itu, dan itu pun berlanjut seperti saat ini. Kita ya udah, kita jalin aja, kita tetap berkarya apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita jalin sambil expand skill kita, belajar sesuatu hal baru. Ternyata hasilnya bagus, diterima juga. Iya, ternyata ya udah, sisanya biar Tuhan yang ngatur lah gitu. Nah, kemarin kan sempat datang nih ke sini ke acara Rans FC, ya terima kasih dari saya, terima kasih sekali. Siap, kita sama-sama udah diundang juga. Ada kepikiran nggak mau beli klub bola mungkin? Oh, barangkali Mas Rudi mau beli Leslar Cilegon? Apa mau Lestar Cilegon? Masa 2 Cilegon? Ya, apa mau bikin Lestar Cirebon? Oh, iya, Cirebon. Tipis-tipis tuh dikit. Tipis-tipis. Kan lagi. Juga nama Cirebon. Ini banyak yang penasaran nih sama rumah baru kalian nih. Kayak gimana sih? Berapa besar? Coba, ayo. Masih rahasia. Nggak terlalu besar, tapi cukup. Keluarga kecil. Cukup Gitu untuk ya. keluarga kecil. Cukup ya. Wah, cukupnya kalian kan. Wah. Yang penting nyaman kan ya kalau rumah mah. Sekarang lagi ada kepikiran nggak mau buka bisnis apa lagi yang belum kesampaian? Apalagi lagi momennya momen emas nih. Buka bisnis apa juga sukses. Jangan buka showroom, nanti saya jualan apa? Tetap ya. Kerja sama aja. Oh, kerja sama. Enggak Ada sih, nggak kayak- apa yang belum? Mana tahu habis ini langsung besok kita ada saat ini sih masih fokus ke media dulu sih. Media ya? Media TV. kencengin di media. Kencengin di media dulu. Mungkin mau Ya, masuk saya- animasi nanti atau film. Ya siapa tahu. Siapa tahu ya, nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Karena kan memang saya juga banyak belajar dari A juga kan. Iya, luar biasa. Dia A bisa dibilang kan memang brilian ya, cemerlang ya ide-idenya. Iya. Nggak, pinteran saya sih sebenarnya. Iya. Pinteran saya daripada Raffi. Kok pas A bilang kemarin pinteran A daripada Mas Rudi ya? Iya, orang biasa suka ngaku-ngaku gitu sih. Cuman ya udahlah. Nih kakak lagi berusaha adu domba nih biar ya kan biar nanti. Iya. Memang Raffi ngomong gitu, dia suka kepikiran. Udah, gua kerja sama Leslar aja dah. Nah, sekarang saya ada sedikit permainan. Kalian harus ceritakan ini momen kapan dan fotonya pas kapan lagi ngapain. Oke. Oke, siap. Ini permainan harus diceritain. Ini lagi kapan, tahun berapa. Oke. Nih, foto pertama. Ya udah dari SMA itu. Ini SMA. SMA kelas 2. Kelas 2. Sekolahnya di mana dulu? Cirebon. Di Tangerang, enggak, Cirebon. udah di Tangerang Dede. Dede Oh, itu udah. SMA di SMA Ki Hajar Dewantoro. Oh, ini SMA. Itu nama gaya bibirnya bibir apa tuh? Sampai sekarang masih. Itu bilang bos. Ngapain aku iri dengan bibir begini? Oke, foto kedua. Ini, ayo, lagi ngapain nih? Itu Dede umur 16 apa 15 ya? Kamu 16. memang dari enggak, umur 16 16. 16 Kamu- mau 17 ini. Dulu memang ngefans sama Bruce Lee ya? Kelihatan dari rambut. Rambutnya kan dari dulu pendek terus. Oh gitu. Iya. Ini di sekolah? Foto di sekolah atau Enggak, itu Dede foto buat foto buat apa KTP ya? apa SIM ya? Enggak Belum sih. buat. Tapi nggak mungkin dong KTP begini. Masuk KTP begitu mas. KTP kan kaku mukanya. Iya. Buat cover-cover deh kalau nggak Oh, salah. buat cover-cover. Oh foto. Oke, permainan. Nah, ini, ayo, siapa nih? Kok anak saya udah gede? Sok-sokan ngatain bibir orang. Gituin lah itu. Nah, ayo. Ini kan nggak digaya-gayain. Memang begini naturalnya begini. Kok tadi kan dibikin-bikin. Siapa kayak gitu gimana? Ini kapan ini, saya kapan? SD. Oh, SD kelas berapa? SD kelas. Itu saya belum glow up ya itu ya. Belum glow up, masih ngekiin mukanya. Ini saya SD. Oh, ini. Ini belum di endorse ini ya. Skincare. Ya. Apa skincare itu? Oh ya, nggak tahu. Orang tiap malam pakai itu apa? Krim malam. Nah, ini, ayo, kapan? SD dari kelas 1. Kelas apa Ini SD? teman saya ini kayak si Rafli. Ini Rafli bukan? Abang-abang banget mukanya. Jadi foto ini yang diledekin kakak terus ke Dede nih. Ini abang-abang banget ini. Abang-abang dari mana itu? Ini dari kelas 1. Pas Kelas mau 1. masuk SD. Oke. Ini zaman dulu sering main layangan ya. Nah, terakhir nih, ayo. Oh ini saya nih, ini kelas 2 SD, saya masih inget nih. Oh, inget ya? Iya, saya masih inget nih. Itu rambut saya masih pakai minyak kemiri. Ini lagi ngapain nih? Itu kenapa tuh palanya pakai begitu? Lagi foto. Saya lagi seneng Saya top. juga tahu lagi foto, makanya ada fotonya kan. Iya bener sih. Maksudnya
Saya lagi foto kayak ya foto nggak buat apa-apa sih, buat koleksi doang kali ya, buat apa? Dokumentasi doang. Terus lagi saya ingat nih, ini saya lagi seneng-senengnya pakai topi yang bolong apa? Yang kebuka gitu. Dulu ya. Zaman dulu kayak keren banget gitu kayaknya ya. Hebat ya. Ini udah glowing belum ya? Saya memang udah ada bibit ganteng dari dulu sebenarnya memang. Aduh. Kelihatan. Anak-anak kita mungkin begitu sih. Iya. Kelihatan. Iya. Artinya anaknya cowok nih, dari tadi ngomongnya cowok mulu nih kayaknya. Nah, cewek cowok pasti Dede sih berharap mirip. Mirip Mas Rudi, apa jangan kakak anak Mas Rudi? Apa kalau nggak bukan anaknya boleh diangkat sebagai anak aja? Waduh. Apa Oke. adik ya? Nah, sekarang saya mau minta Bilar setir mobilnya dong. Saya ada pertanyaan dari Instagram kemarin Oke. saya udah tanya. Oke? Kita Siap. tanya dari Instagram. Ayo. Oke, pasangan Leslar nih, saya ada pertanyaan dari Instagram, saya udah nanya sama Siap. anak-anak Instagram kemarin. Apa tuh? Yang pertama dari @raditprakasa9. Acara 7 bulanan nanti bakalan live di TV nggak? Ada hal lucu saat hamil nggak, Dede? Waduh, live di TV nggak? Ayo. Iya, sebenarnya dari apa ya? Ada penawaran dari salah satu stasiun TV juga untuk menayangkan. Kita masih Apakah akan diterima? kita masih mempertimbangkan juga. Oh, kenapa kok ditimbang-timbang susah amat? Iya, karena sekarang berat badan saya naik, nggak nyambung ya. Belum ya. Oke, jadi Iya, masih mempertimbangkan, masih ya. mempertimbangkan. Oke, siap. Nah, berikutnya dari @sonyjohn. Tadi ada pertanyaan tadi tuh, yang ada momen lucu oh iya, nggak ada ketika hal lucu saat ada hamil lucu nggak? saat Iya benar. Hal lucu apa ya? Saat hamil. Tiap hari ketemu suami lucu mungkin. iya kali saya. Iya kan? Apa ya hal lucu? Kayaknya sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja. Paling kan kayak Dede sekarang nangis aja. Jadi lebih sering nangis. Lucu itu gini, lucu itu Apa? lebih ke kamu kan sekarang hamil, tapi ngajak nantengin kakak main tenis meja mulu, terus kalah mulu. Oh, yang kalah kakak maksudnya. Kamu dong yang kalah kok. Iya. Dia kalah mulu mas sama saya mas tenis meja mas. Iya kan? Iya nggak apa-apa. Kan lagi hamil gimana bisa menang, nggak boleh loncat. Dia jago loh tenis meja. Oh, jago ya. Jago. Kenapa dulu atlet? Dia sering main apa? Dari kecil ya. Dulu kan suka kalau pas dia masuk sekolah suka ada Ekstrakurikuler ya? FLSUN. Terus ikut porseni, bukan olahraga dan seni itu Dede ikutan. Gitu ya, jadi jago ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari @sonyjohn. Apa yang Dede lakuin kalau Kak Bilar selingkuh? Waduh. Apa? Tuh kenapa pertanyaannya nggak ke cowok ya? Iya. seolah-olah cowok mulu tuh yang Kayaknya gitu yang ya. salah berbuat. Padahal kita hal sebagai jelek cowok gitu. kan tidak mungkin melakukan hal tersebut ya. Iya. Masalahnya di sini perempuan Nggak saya mungkin. sendiri loh. Oh gitu. Ayo, kalau selingkuh nih apa yang dilakuin nih? Ayo. Ya dibiarin aja. Oh, biarin Kan aja. toh juga ntar dia sendiri yang ngerasain apa yang sudah dia perbuat. Wih, seram. Oke, berikutnya. yang gitu itu yang buat kepikiran justru. Iya. Jadi takut. Iya. Berikutnya dari Susi April 17. Apa rutinitas yang kalian lakuin sebelum tidur dan bangun tidur? Ngobrol. Ngobrol ya. Oh, sering ngobrol Biasa ya? kita deep talk, pillow talk gitu lah mas. Sebelum tidur, Oh Mas. iya penting betul pillow talk ya. Untuk ngebahas rencana-rencana ke depan gitu. Sama apa yang nggak nyaman Apa yang nggak hari nyaman. ini, misalkan ada yang mengganjal diselesaikan sebelum tidur. Oke, keren. Berikutnya dari @idaaufar2. Kan Kak Bilar suka mobil. Kalau diibaratkan mobil, Kak Lesti itu mobil apa? Dede itu Mobil apa? Kak? mungil, cantik, Wis. tapi mahal. Wih. Widih. Bajai. Bukan bajai dong. Oh, bajai. Biru orange. Oke. Iya, dan itu kecil, iya. mungil, Bener. mahal, bisa dibawa kemana aja. Iya. Bisa dibawa kemana aja, bajai. Oke. Iya. Iya, Dede tuh Oke. Bajai dong Kak. apa? Jadi apa? Oke. Yang penting mungil dan mahal. Pokoknya begitu ya. Oke, berikutnya dari Cinta Halus. Atau kamu mungkin semacam Porsche kali. Wih, boleh. Bos. Boleh. Iya. Itu tak lekang oleh waktu juga. Tak tuh. lekang oleh waktu juga ya, Mas, Iya, ya. Betul. Oke, berikutnya dari @cintahalus.
cemburu gak kalau Dede nyanyi bareng mantan pacar? Nah, Gak akan pernah terjadi juga sih. Saya jujur Mas ya, iya. saya tuh nggak masalah. Itu kan bentuk profesionalitas dia. Dia juga sebagai istri selagi masih bisa menjaga diri, yang penting dia tetap menampilkan performa yang terbaik. Karena gitu. saya memutuskan menikah dengan dia ketika status dia adalah profesi dia adalah penyanyi. Iya, iya. Jadi saya nggak mungkin dong ketika saya menikah sama dia, yaudah kamu juga nyanyi lagi dong. Iya. Saya bukan tipe kalian yang seperti itu Pak. Wih, hebat, profesional, keren. Oke, terakhir dari @abdulvideo. Tips romantis dong ala Leslar. Ayo, apa biar bikin romantis terus? Kita bukan romantis yang emang yang sesuatu yang dibikin-bikin ya, lebih ke bentuk perhatian sih ya. Misalkan Bukan Sama. fake, jadi Iya, sama. asli ya, bukan Sama fake apa ya. yang di apa yang Emang di dalam. ada yang fake ya? Iya, mana tahu ya. Nggak nyebut brand cuman ya. Oke. Brandnya ternama nggak? Oh iya. Oke, jadi apa rahasianya? Lebih ke apa yang kita lakuin tuh ya itu kita berdua sama-sama nyaman. Oh, iya. Kalau nggak nyaman ya kita bilang kamu jangan gini dong gitu. Tapi Iya. disampaikannya tuh Sebenarnya sih kita masing-masing mengakui kita tidak romantis, tapi menurut orang lain itu sesuatu yang romantis. Kayak misalkan katanya gitu. kayak saya mempersiapkan memberikan sesuatu kejutan tiba-tiba gitu. Oh, itu menurut orang romantis. Menurut saya sendiri enggak, itu hal biasa aja Oh, gitu. artinya itu kamu udah punya hati yang romantis karena itu adalah hal romantis. Oh, mungkin kali bisa Iya, jadi sih. gitu. Keren pokoknya. Oke, sekian pertanyaan dari Instagram. Saya ada pertanyaan satu terakhir. Apa itu, Apa Mas? tuh? Nah, video ini Ini dari Facebook ya? Enggak, dari tadi ini. Ini pertanyaan ini akan saya putar 5 tahun ke depan. Kira-kira apa 3 hal yang kalian akan sudah peroleh 5 tahun ke depan? Kalau nggak dapet kan malu, ntar diketawain netizen. Oh, 5 tahun lalu bikin video tuh nggak ada yang capek gitu kan? Pertama, Pertama apa? Punya anak kembar. Punya anak kembar. ya Amin. kalau nggak mungkin diketawain dong. Anak kan Iya, ini kan harapan harapan. doang. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, Lamborghini. Lamborghini. Jadi kalau Lambo, 5 tahun lagi Aventador. nggak punya Lambo diketawain loh. Nggak apa-apa, nggak Ah, apa-apa. bilar ngomong doang Nggak nggak apa-apa. beli. Mudah-mudahan bulan depan udah punya. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga Dede masih apa ya? Masih aktif di dunia entertain, Iya. masih nyanyi. Kita karir kita masih bagus lah. Iya. Karir kita masih Nggak bagus stabil. tapi maksudnya stabil Masih aja. stabil, kita Naik selalu- dong, makin naik. Sekarang kan terkenal di Indonesia. Amin, Ntar amin. terkenal di Malaysia. Dan ada lagi satu harapan kami yang Apa pengen kami wujudkan. sekarang. Oke, siap. Apa? Kami bisa menjadi perusahaan yang bisa menjadi wadah bagi para pekerja insan kreatif untuk bisa Mengembangkan dirinya ya. bisa mengembangkan dirinya di tempat kita gitu. Waduh, keren banget sih. Nanti saya boleh lamar gitu. Mungkin lebih ke saya kali yang ngelamar kerja di ini ya, tempat Mas Rudi ya. Oke, terima kasih sekali untuk Leslar hari ini udah dateng. Terima kasih juga Mas Rudi udah ngundang kita. Mantap pokoknya. Ini suatu kehormatan loh saya nyetirin Mas Rudi nih. Waduh, saya merasa terhormat disetirin artis ternama Waduh. Indonesia. Waduh. Semoga tahun depan makin terkenal, bukan cuma di Indonesia, bisa di Malaysia, di Singapura, sampai Zimbabwe. Amin. Oh, jauh amat Oke. Zimbabwe. Zimbabwe. Jauh amat di Zimbabwe. Iya, nggak apa-apa. Telur aja 12 triliun katanya. Oke, thank you. Mantap.